Kalau Allah mengaruniakan kita itu anak, artinya Allah percaya. Dan kita jangan sok-sokan sombong, nanti bagaimana rizkinya? Bukan kamu yang nentuin rizkinya, Allah. Itu sombong loh. Hati-hati. Seorang suami, seorang penanggung jawab keluarga, kalau seandainya dia bilang, kalau saya nggak kerja, nanti siapa yang ngasih makan keluarga saya? Itu sombong namanya. Perasaan dia yang ngasih rizki keluarganya, enggak ada suami nggak ngaruh bagi Allah, bisa ngasih rizki ke anak istri kita. Hati-hati ya, lisan itu kadang seperti itu. Kita ini hanya perantara saja, dan Allah itu nggak butuh perantara sebenarnya. Perantara itu untuk maslahat manusia. Allah sebenarnya nggak butuh perantara. Maka hati-hati. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wal walidatu, para ibu-ibu ya. Walidat artinya ibu, ummi, kata lain daripada ummun. Kalau ummi itu artinya ibuku. Boleh nggak kita manggil istri kita ummi? Boleh nggak? Boleh nggak? Orang Salafi nggak boleh manggil istri kita umi itu. Orang Salafi itu nggak boleh mengkunyai istri kita itu memanggil umi, ibu, ibuku. Boleh nggak? Ya, yang nggak boleh itu kalau yang dimaksudkan umi itu ibuku. Kalau umi yang dimaksudkan adalah ibuku, ya, maka itu haram, nggak boleh. Tapi kalau umi yang dimaksudkan adalah ibuku tapi untuk mendidik anak, itu boleh. Jadi tergantung niat ini ya. Jadi kalau yang nggak boleh itu kalau menyebut kita istriku dan benar-benar menjadikan ibu, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk pendidikan ya, ada anak kita, di depan anak kita, maka kita ini mencontohkan yang terbaik, umi. Nanti anaknya juga ikutan kan, umi. Tapi kalau kita manggil namanya doang ya, siapa nama istrinya? Udin, Wartiem. Nanti anak kita ikutan Wartiem ya. Jadi dalam hal ini ya, dalam hal ini tergantung niat ya, tergantung niat ya. Al-istilah la yadullu ilan niyah. Istilah itu tidak menunjukkan niat ya, maksud boleh saja ya, apalagi untuk mendidik anak kita. Jadi tidak sepenuhnya haram ya. Kemudian yurdi'ana, ibu-ibu itu biasa menyusui auladahunna, anak-anaknya, haulaini, 2 tahun, kamilaini, sempurna ya. Liman aroda, bagi siapa saja yang ingin, ayyutimmar rodo'a, sempurna menyusui anaknya. Jadi Al-Quran ini lagi berbicara tentang proses pertumbuhan anak. Allah ajarkan di sini kalau ingin disempurnakan masa penyusuan seorang anak itu 2 tahun. Kurang dari 2 tahun tidak apa-apa. Tapi kalau ingin disempurnakan jangan lebih dari 2 tahun. Setelah 2 tahun maksimal disapi dia. Seperti itu. Tapi zaman sekarang pakai susu sapi, jadi anaknya sapi semua ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi anak-anak mereka itu sudah ditetapkan rizkinya ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Gak usah khawatir, terutama untuk Ang Rudi, Ang Didi ya. Kalau Allah mengaruniakan kita itu anak, artinya Allah percaya. Dan kita jangan sok-sokan sombong, nanti bagaimana rizkinya? Bukan kamu yang nentuin rizkinya, Allah. Itu sombong loh. Hati-hati.
Seorang suami, seorang penanggung jawab keluarga, kalau seandainya dia bilang, kalau saya nggak kerja, nanti siapa yang ngasih makan keluarga saya? Itu sombong namanya. Perasaan dia yang ngasih rezeki keluarganya, enggak ada suami nggak ngaruh bagi Allah, bisa ngasih rezeki ke anak istri kita. Hati-hati ya, lisan itu kadang seperti itu. Kita ini hanya perantara saja, dan Allah itu nggak butuh perantara sebenarnya. Perantara itu untuk maslahat manusia. Allah sebenarnya nggak butuh perantara. Maka hati-hati. Jadi khusus untuk Kang Didi pribadi dan semuanya nanti calon-calon ayah, ya nggak usah khawatir, dan jangan pernah terlintas dalam lisan itu nanti bagaimana yang ngasih makan istri kita siapa? Itu sombong, takabur. Dia nggak sadar, dia seakan-akan nggak punya iman kalau dia ini punya Allah. Bedanya kita dengan orang lain itu iman. Iman itu artinya percaya sama Allah. Adanya kata percaya berarti apa? Ada sesuatu yang di luar logika yang mesti kita sepenuhnya serahkan pada Allah. Itu artinya iman, ya. Jangan seperti orang-orang ateis. Mereka itu menggunakan pikiran mereka, ikhtiar dengan pikiran mereka, tapi mereka nggak punya iman, ya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu dan apa yang mereka dapatkan itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Kalau di luar logika mereka nggak percaya. Dan itu memang manusia pada umumnya seperti itu. Manusia terbaik pada umumnya tuh begitu. Awas nih, manusia terbaik pada umum menggunakan akal pikiran. Manusia terbaik versi dunia. Tapi manusia terbaik versi dunia akhirat adalah muslim yang Allah karunia pikiran untuk berpikir. Kemudian ada beberapa step yang di luar logika kita nggak bisa kita pikirkan, maka perlu iman. La tudara biwalidatun, maka tidak akan memberikan mudarat biwaladiha, ya, wala mauludun lahu biwaladihi. Maka seorang ibu itu tidak akan memberikan mudarat kepada anaknya. Begitu pula sebaliknya, seorang anak tidak akan memberikan mudarat kepada orang tuanya. Artinya hakikatnya, kalau kita mesti dikaruniakan atau diamanahkan keturunan oleh Allah, itu Allah nggak beri mudarat ke kita. Yakinkan itu. Sekarang banyak terjadi kan ya, lahiran dimasukkan ke kresek, dibuang. Dia berkeyakinan kalau punya anak tuh bawa mudarat bagi dia, bawa bahaya. Akhirnya begitu. Orang muslim nggak boleh berpikiran gitu. Nauzubillah, jangan sampai. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalian sebagai anak jangan pernah menganggap orang tua itu benalu bagi kalian. Kalau nggak karena ibu saya dan bapak saya nggak gini nih. Saya nih sayang sekali lahirnya dari rahim orang miskin. Jangan begitu. Kalau coba lahirnya dari Haji Tarwin yang punya berpuluh-puluhan bau sawah, nongkrong aja kita udah punya warisan sawah. Enggak, jangan bilang begitu. Nauzubillah. Ya, semuanya diberikan hak yang sama oleh Allah. Ya, jadi jangan pernah berpikiran suudzon tentang keluarga kita, ya, terutama tentang orang tua kita maupun tentang anak kita. Anak kita doyan nangis saja, jangan berpikiran suudzon. Udah biarin, nikmatin. Anaknya yang doyan nangis, yang susah diatur, maka pahala mengasuhnya lebih besar daripada anak yang diam-diam baik. Jadi kita jangan pernah berpikir negatif. Ya sudah, nikmatin aja. Ada hikmah di balik itu semua.
Allah a'lam bishawab.